dan didengarkannya doamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini kita jumpa dalam pemahaman Alkitab. Kita hendak membahas firman Tuhan dengan tema Tuhan pemelihara kehidupan yang terpercaya. Kita siapkan firman Tuhan yang menjadi dasar pemahaman Alkitab kita pada saat ini dari kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 5. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 5. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami meluangkan waktu untuk belajar akan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar, juga melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara, kita perhatikan pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita. Silakan Ibu Bapak menyimaknya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar serta melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku, dalam situasi kehidupan yang semakin dan serba sulit ini, terlebih dengan adanya wabah virus corona yang telah menjadi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sekitar lebih kurang 4 bulan di negara kita ini, dan kita tidak tahu sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir. Nah, itu tentu pasti membuat kita semakin frustasi, putus asa, karena tidak tahu apa lagi yang harus
perbuat rasanya sudah capek, rasanya sudah lelah, sudah ingin segera keluar dari krisis ini. Dan bahkan kita juga tahu Bapak Ibu Saudara, gelombang PHK terjadi di mana-mana. Menurut pemerintah, angka pengangguran itu semakin tinggi. Saya tidak tahu persis, entah 7 atau sampai 8 juta pengangguran di Indonesia sekarang itu terjadi. Ya Bapak Ibu Saudara, semakin banyak jumlah pengangguran di negara kita menjadi beban tersendiri, baik bagi yang terkena PHK maupun juga pihak pemerintah. Nah, dalam situasi seperti ini tentunya kita membutuhkan adanya penjamin atau seseorang yang bisa menjamin kehidupan kita menjadi lebih baik. Syukur kepada Tuhan kalau pemerintah kita dengan sungguh-sungguh, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga para pemimpin, kepala daerah, dan juga semua yang ada di dalam pemerintah negara kita ini sungguh-sungguh berusaha untuk menangani wabah virus corona yang sudah menjadi COVID atau pandemi COVID-19 ini, baik mengatasi dari sisi kesehatan, baik mengantisipasi dari sisi keterpurukan ekonomi, adanya banyak pengangguran dan kesulitan warga negara untuk dapat menghidupi diri sendiri dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini di dalam rangka pemahaman Alkitab Jemaat dari kitab Yesaya 55 yang secara khusus kita baca dari ayat 1 sampai 5, menceritakan kondisi bangsa Israel pada akhir masa pembuangan di Babel. Ini berarti terjadi di sana, dikisahkan pada pasal mulai 40 sampai dengan 55 yang kita baca pada saat ini. Yang pada waktu itu Babel dipimpin oleh Raja Belsasar sedang dalam proses keruntuhan akibat serangan dari kerajaan Persia yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Koresi. Yang pada waktu itu sekitar tahun 539 sebelum Masehi, Raja Koresi yang berhasil mengalahkan tentara Babel, mengalahkan kerajaan Babel, mengeluarkan perintah yang disebut atau yang dikenal dengan Dekret Koresi, yang salah satu dari poinnya atau butirnya berisi tentang pembebasan bagi para tawanan atau orang-orang yang ditawan ke Babel, boleh kembali ke negara asalnya masing-masing, termasuk di sini umat Tuhan bangsa Israel. Yang pada pasal 55 yang kita baca ini dari ayat 1 sampai dengan 5 disebutkan bahwa Raja Koresi telah menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang menjadi pembebas bagi umat Tuhan dari penjajahan bangsa Babel, sehingga mereka bisa pulang ke negaranya. Namun saudaraku, bisa pulang ke negara masing-masing seperti umat Tuhan ini tidak serta-merta membuat mereka senang, membuat mereka bahagia dan nyaman. Karena apa? Karena di negara mereka ada orang-orang yang tidak dibawa ke pembuangan itu, hidup mereka itu kalau orang bilang rekoso, susah, mereka tidak dipedulikan, tidak diperhatikan, sehingga mereka kondisinya miskin, mereka serba kekurangan, dan bahkan juga infrastruktur atau fasilitas negara pada waktu itu juga semakin rusak, semakin
tidak bisa digunakan lagi dan harus mengadakan infrastruktur yang baru dan juga harus menata kehidupan lebih baik lagi. Namun kondisi negara mereka sekali lagi secara khusus Israel yaitu Yehuda, khususnya di kota Yerusalem yang sudah mengalami kerusakan porak-poranda tersebut, terus semangat mereka untuk membenahi diri atau berbenah diri, di mana pada waktu itu mereka juga sedang mengalami masa atau musim yang disebut dengan musim kering, bahkan musim kering yang berkepanjangan. Dan hal itu tentunya menimbulkan bahaya kelaparan karena tidak ada tanaman yang ditanam bisa hidup, apalagi menghasilkan buah seperti halnya gandum dan pohon-pohon yang lainnya pada gersang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, sementara orang-orang yang diangkut dalam pembuangan ke Babel, nasib mereka memang lebih beruntung karena di Babel mereka bisa bekerja, mereka bisa mengumpulkan uang ataupun mereka bisa memiliki harta benda, dan oleh Raja Koresi juga hal itu boleh dibawa oleh mereka masing-masing. Nah, di sini sehingga terjadi ketimpangan sosial dalam kehidupan satu bangsa itu. Ada yang menderita, ada yang kesusahan, kekurangan, tapi sementara ada juga yang foya-foya. Mereka tidak peduli dengan sesamanya. Mereka tidak mau berbagi. Mereka menghamburkan uang untuk membeli ini, itu, dan sebagainya yang tidak diperlukan dan dibutuhkan. Nah, dalam situasi kondisi yang sulit seperti ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah menawarkan kebaikan dan kemurahannya terutama kepada mereka yang kelaparan, juga kepada seluruh bangsa Israel, orang-orang Yehuda secara khusus di situ yang telah bebas dari penjajahan Babel, supaya mereka tetap menyendengkan telinga mereka dan datang kepada Tuhan, sebagaimana halnya yang terdapat pada ayat yang ketiga dari kitab yang kita baca, kita perhatikan dari Yesaya 55, mengatakan demikian, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Jadi janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Daud itu juga yang menjadi dasar dari Allah terus setia kepada janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau kita manusia mungkin bisa karena lupa dan lain hal sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah memakai Koresi menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang membawa mereka kembali ke negaranya, seperti yang ada dalam ayat 4 dan 5. Intinya, Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi sarana kasih pemelihara kehidupan bagi umatnya. Tuhan tidak kurang panjang tangannya dalam menolong umatnya, dan Tuhan tidak kurang cara dalam membantu umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari penjelasan singkat firman Tuhan ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan untuk kita jawab, baik sendiri-sendiri dan bahkan juga kalau dalam rumah, di keluarga kita ada orang lain, entah orang tua, entah anak-anak, bisa kita ajak untuk mendiskusikan firman Tuhan ini. Yang pertama, adakah di antara kita yang belum pernah mengalami kesulitan hidup? Nah, kalau ini tentu adalah pertanyaan retoris ya, Bapak Ibu Saudara. Artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab
cukup direnungkan saja, karena setiap orang, Bapak Ibu Saudara termasuk saya pun juga pernah dan bahkan sering yang namanya mengalami kesulitan, mengalami pergumulan hidup. Yang kedua, kesulitan hidup seperti apa yang pernah ibu, bapak, dan saudara alami? Nah, di sini perlu kita renungkan lagi, pernahkah kita juga mengalami kesulitan hidup, dan apa kesulitan itu? Mungkin kesulitan bapak ibu satu dengan yang lain, saudara satu dengan yang lain, itu bisa berbeda, tidak sama, tapi prinsipnya tentu pernah mengalami pergumulan kesulitan hidup. Nah, apa itu? Bisa didiskusikan dengan anggota keluarga, bisa dibicarakan hal-hal apa saja yang pernah menjadi kesulitan dalam hidup kita, dan juga mungkin yang sedang dialami seperti saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu Saudara mengatasi kesulitan hidup tersebut? Apakah akan tetap mengandalkan diri sendiri, atau kita mau dengan rendah hati menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan? Artinya kita memohon pertolongan kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara kehidupan yang terpercaya. Kalau bukan kepada Tuhan kita percaya, mau kepada siapa lagi kita percaya? Yang saya pahami, yang saya imani, tidak ada yang mampu menolong dalam kehidupan kita selain Tuhan sendiri. Akhirnya, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita percayakan segala kesulitan hidup yang kita alami ini kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang kita andalkan adalah Allah yang sanggup menolong kita menjadi pemelihara kehidupan kita. Asalkan, nah ini ada syaratnya, kita senantiasa menyendengkan telinga kita. Artinya kita dengar-dengaran firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan tidak hanya lalu begitu saja, tapi juga kita terapkan, kita berlakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh menyendengkan telinga kita, menyerahkan hidup kita pada Tuhan, yang diiringi dengan usaha, kerja keras, sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menolong kita. Mungkin memang menolongnya tidak saat itu juga langsung bisa dan berhasil, tapi kita tetap harus semangat, tidak boleh putus asa, karena kita percaya bahwa Allah adalah pemelihara kehidupan yang terpercaya. Dengan kita mempercayakan segala usaha kita, upaya kita, niscaya pada masanya akan berhasil. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami sudah boleh belajar akan firman-Mu. Kami boleh melihat karya Allah dalam kehidupan umat-Mu di masa lalu, bangsa Israel. Tuhan sendiri yang berkarya memelihara ketika mereka berada di tanah pembuangan di Babel. Tuhan tidak membiarkan mereka yang berdoa dan juga berusaha, sehingga mereka boleh kembali ke negaranya. Itu adalah wujud pemeliharaan kehidupan yang Tuhan berikan bagi umat Tuhan pada waktu lalu. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang sama juga memeliharakan kehidupan kami yang kami jalani pada saat ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan kami, permasalahan kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Biarlah kami berusaha, kami bekerja sekuat tenaga dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan kami. Biarlah berkat itu menjadi bagian dari Tuhan yang melihat setiap usaha kami yang dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu melalui pemahaman Alkitab pada malam hari ini boleh menguatkan kami semua untuk terus dan tetap percaya, berpegang dan mengandalkan Tuhan sebagai Sang Penolong satu-satunya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.